Jadi memang kakak dulu kan udah punya band popang. Oke. Punya band popang terus punya kaset-kaset. Oh penasaran nih, akhirnya di main seriusnya tuh SMP. SMP. Oke. 2012. Dan kalau nggak salah sempat hilang gitu ya, sempat vakum. Vakum. Heeh, Wah. itu kenapa tuh? ini pertanyaan yang paling malas saya sebenarnya jawab. Oke, kenapa? Begitu ya. Oke, terakhir nih, kan tadi udah nih rekomendasi album, rekomendasi musisi. Waduh, Terakhir rekomendasi kopi paling enak di Makassar. kopi enak di Makassar. Saya punya usaha kopi tapi Nah, itu dia. Selain dari situ. selain dari selain situ. dari situ, selain dari situ. Torabika sih. Ada di musik bus yang udah nggak bentuk bus lagi. Sekarang udah bentuk satu ruangan gitu, nyaman banget lagi tempatnya. Bareng sama founder ya. Ada Rilo di sini kalau Halo, udah. halo. Yoi. Gua pertama kali tahu musik bus itu dari zaman-zaman gue SMA. Oke. Gue inget banget waktu SMA tuh musik bus salah satu apa ya sebutannya? Bisa dibilang media, iya juga. Pokoknya partner sekolah gua, Semansa waktu itu dalam ngebantu semua progres event-event gua. Oke. Entah Semasa tahun? 2016, gue lulus 2016. Oke. Dulu kan di sini kan di jalan depan RRI kalau nggak salah. Oh iya, itu masih kan? mobile. Ya, itu masih mobile store. Itu konsepnya pada saat itu kayak gimana tuh, Bang Rilo? Jadi konsep pertama musik bus itu terlahir dari kan gue kan main vinyl, main vinyl. turntable, terus kayak bilang kayaknya asik nih main record store. Punya Oke. record store, Yes. terus menjual bukan cuma jadi Kolektor. doang, tapi mau menjadi bagian dari kebutuhan para kolektor. Oke, Nah, benar. akhirnya jadinya gue pakai mobil untuk konsep record store yang bernama musik bus. Dan itu masih SMP di kelas 2 atau di kelas 3 gitu. Dulu lupa masih gue. SMP tuh. SMP tuh. Berarti gue masih SD kali ya. SMP udah buka record store. Wow. Tapi itu sebuah pencapaian yang luar biasa sih menurut gue. Iya. Karena di umur segitu mana ada mau buka usaha yang pertama, yang kedua mana ada mau Buka record store. Benar, Record store di benar. Makassar. Nah, pada tahun itu lagi Ah, iya, betul. krisis-krisisnya nih. Indonesia pernah mengalami krisis di mana semua harus tutup. Di Setara Oke. tutup. Ah, betul, di Setara tutup. Banyak banget di Setara seluruh Indonesia tutup. Itu Benar. salah satu bentuk kiamatnya para rilisan fisik. Oke. Jadi itu bayangkan di Setara tutup, di mana nih kita mau belanja? Oke. Nah, musik bus muncul pada saat itu. Muncullah. Nah, ini dari sekian banyak nih piringan-piringan hitam, ada kaset juga. Ini lu dapatnya dari mana sebenarnya? Dan cara distribusinya tuh kayak gimana? Ya, jadi awal main begini pada saat gue Euro trip bareng keluarga, terus Oke. ketemu record store, ngobrol-ngobrol, bilang dia mau kirim ke Indo. Indo? Pelan-pelan lah dikirim. Oh, asik-asik. Terus ketemu dengan teman-teman di Jakarta yang bisa bantuin ambil barang dari US, dari UK. Oke. Akhirnya main lah. Berarti ini dari banyak negara ya, termasuk UK, US. Iya sih, karena kan Indonesia kan masih setelah Lokananta tutup, Indonesia kan lagi kesusahan buat bikin piringan hitam. Oke. Jadi di mana-mana band Indonesia itu bakalan dia bikin piringan hitam di Singapura, di Malaysia. Jadi memang UK dengan US menjadi pusat untuk bagaimana produksi piringan hitam. Oke, dari sekian banyak nih di belakang gua sampai ke depannya nih banyak banget vinyl piringan hitam. Itu cara memilih selera musik lu apakah emang dari idealisme lu sendiri atau dari teman-teman atau demand dari orang-orang? Gua mau ini dong. Itu kayak gimana tuh? Jadi gue itu lahir di underground. Oke. Gue anaknya itu brutal death metal Brutal death metal. yang akar-akar. Yes. SMP pada saat SMP kita lagi hype-hype-nya banget tuh. Benar. Pensi di mana-mana, semua bandnya Jasad, Bleeding Corpse. Bleeding Corpse, Ya? benar. Betul kan? Nah, aku jadi poser pada saat itu. Oke. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan aja karena masih Iya. bilang Iya. masih muda banget ya. Tapi pada saat itu memang ketika jadi poser, wah kayaknya asik nih beli CD.
beli merchandise. Masih zaman-zaman beli CD ya. Iya. Nah akhirnya serius jadinya pengen coba musik grunge, Oke. musik folk kayak gitu-gitu sih. Akhirnya jadi all genre gitu. All genre gitu. Berarti awalnya emang dari bener-bener underground banget ya, Iya. sampai sekarang nih udah kemana-mana. Tapi ini kalau lu jual ginian satu ginian ini standar berapaan? Kalau piringan hitam Mhm. tahun ini ada pengumuman nih dari Sony UK, Oke. kan dia kan di bagian distributor piringan Aha. hitam seluruh dunia, katanya piringan hitam sekarang udah mahal. Oh, ya udah Dia mahal, udah bener-bener. dia udah di angka yang sebenarnya nggak boleh masuk di angka itu udah masuk gitu. Jadi piringan hitam sekarang kalau dirupiahkan dia bisa sampai 400, 500 sampai 500-an. sejuta, 2 juta, 3 juta, Oke, sampai 10 tapi juta. di antara banyaknya piringan hitam sini yang paling mahal yang mana, Bang? Ada enggak? Atau yang paling Yang rare? ada di sini nih. Yang ada di Musik Bus. Ini ada nih. Nah, ini Mana nih. Ini salah satu album. Oh, prep. Ini Prep nih. Aha. Prep ini kemarin banyak banget atau awal Musik Bus buka yang baru buka ini kemarin. Ini masih harganya masih 400-an. Oke. Setelah ternyata ini habis di distributor pusatnya, Mhm. akhirnya ada email bahwa album ini langka. Oke. Dari kemarin harganya 400. 400 sekarang Sekarang harganya 7,5. 7,5. Oh, bisa cepat. Secepat itu. Secepat itu Iya. ya. Jadi piringan hitam itu kalau ketika dia sudah mentok di habis udah di pusat, Aha. itu udah mahal itu karena Oke. permintaannya tinggi. Oke, permintaannya makin Iya, banyak ya. iya. Tapi ngomongin soal piringan hitam, itu sebenarnya kenapa sih orang-orang tertarik main piringan hitam? Apakah itu termasuk ada seninya yang berbeda atau seperti apa tuh, Bang? Iya, Dulu? jadi piringan hitam yang pertama dari sisi visual ya. Yes. Kalau visual nih bayangkan nih, kalau kita punya begini nih, taruh di kamar, taruh di dinding, bagus nggak? Ya Bagus lah. Benar. Bandingkan dengan CD atau kaset yang lebih kecil. Mhm. Nah, itu yang pertama yang sisi visual. Yang kedua sisi sound. Piringan hitam ini kan dia tergesek dari jarum. Yes. Nah, jadi dia analog banget dari sisi Oke. ngeplaynya. Mhm. Nah, jadi memang ini piringan hitam adalah sound yang mengeluarkan sound asli dari Sound asli, emang dari benar-benar asli ya? Iya, Oke. dari si rilisannya. Tapi kan sekarang nggak bisa dibohongin juga, sekarang udah masuk era digital. Orang-orang dengar musik pakai Spotify, pakai Apple Music, SoundCloud Iya. dan segala macam. Itu apakah nggak mempengaruhi orang-orang yang kayak lu masih pakai fisik, masih koleksi vinil, kaset segala macam? Itu gimana tuh, Bang? Apa ya? Jadi karena memang kita pengennya memang support ya. Aha. Kita support banget dengan rilisan fisik. Mhm. Makanya ini Musik Bus ini hadir untuk bagaimana orang-orang pada support band-band lokal yang ada di dunia, band-band lokal yang ada di Indonesia Mhm. untuk beli rilisan fisiknya. Oke. Kayak tadi nih ada yang belanja. Barusan ada yang belanja ya. Nah, Itu kalau nggak salah gue langsung beli 3, beli 4 tuh. iya, dan tahu itu untuk apa? Untuk tuh? pacarnya. Wow, keren. Sebucin keren. itu kah dia? Sebucin itu. Dan dia transaksi hampir 2 juta loh. Benar-benar, karena gue liat anjir tuh orang beli hampir 3 atau 4 kali ya tadi tuh. Iya. Dan sini banyak. keren. Di sini di toko ini seru-serunya karena anak-anak yang sumuran gitu, Aha, dia mau jor-joran untuk beliin. benar. Ternyata ceweknya main piringan Main hitam. piringan hitam juga. Keren ya, umur Oke. 19 tahun main piringan Umur hitam. 19 tahun main piringan hitam, keren. Tapi kalau lu sendiri mulai beli ini emang dari SMP juga? Waktu tur ke Europe itu? Iya, dari SMP. Jadi memang kakak dulu Mhm. kan udah punya band popang. Oke. Punya band popang terus punya kaset-kaset. Oh, penasaran nih. Akhirnya di main seriusnya tuh SMP. SMP, oke. Tapi seingat gua Musik Bus ini sendiri berdirinya dari tahun kapan? Tahun 2012. 2012. Dan kalau nggak salah sempat hilang gitu ya, sempat vakum. Vakum. Itu kenapa tuh? Haha. ini pertanyaan yang paling malas saya sebenarnya jawab. Oke, kenapa? Jadi Musik Bus vakum itu alasan pertama ketika itu lagi down banget toko. Lagi down-downnya. Karena nggak tahu ini tiba-tiba Spotify muncul. Oh, Musik Bus oke. dulu tiba Spotify muncul terus kan dulu Musik Bus buka di era pertama itu masih Apple Music. Bener. Sekarang ada Spotify, ada Ada Joox banyak dan lain-lain. banget lagi. Nah, terus kayaknya orang pada mau simple. Mhm. Nah, itu yang pertama sih. Jadi toko sepi berapa bulan dipelajari sepi. Oke. Akhirnya. Tapi sebenarnya di balik itu
ada perjalanan spiritual yang harus saya jalankan, Oke. yang saya harus ikuti, bahwa saya lagi berhubungan sama yang di atas, jadi Oke. nggak boleh ada yang ganggu. Oh, itu keren. Satu alasan yang menurut gue paling keren itu. Iya, jadi itu sebenarnya titik. Jadi kalau ketika bokap meninggal, Oke. ini cerita agak Ini agak sedih, agak-agak ya, jadi lebih curhat ya. Iya, Aha. ini tausiah sedikit ya. Yes, boleh. Ini awal musik bus tutup. Ketika bokap meninggal, gue yang nguburin dibawa dan dilihat, wah ini ruangan ngeri sekali nih, Benar. gelap, pengap, Yes. kayaknya saya harus stop dulu ini. Oke. Saya serius dulu Berarti ini. emang tuh. lagi down banget ya pada saat Lalu itu. lagi down banget. Aha. Jadi sudah musik bus tutup dan lain-lain tutup semua. Nggak kerja event juga kan, saya kan pekerja Benar. event juga. Bekerja sini juga. Jadi nggak kerja event juga berapa tahun hilang. Setelah itu akhirnya muncul lagi Butuh karena proses ya untuk jadi comeback lagi. iya karena terpuruknya itu ketika bokap meninggal. Oke, I Terus see. itu bangkit lagi karena udah punya istri, punya anak, ada ini kayak kehidupan baru ini. Alhamdulillah. Buka lagi deh. Akhirnya buka lagi. Iya. Dan Kayak itu gitu sih. mutusin langsung pindah ke pijakan ya. Pindah ke pijakan karena kebetulan kami yang kelola juga, jadi Oke. kenapa enggak sih? Kan Tapi, trafficnya juga lumayan. Di antara banyak banget mungkin dibilang coffee shop atau cafe di Makassar, kenapa milihnya pijakan? Kenapa enggak yang lain? Karena pijakan ini dikelola sama calon istriku dulu, istriku yang dulu, Yes. istriku yang dulu. Berarti ada yang Enggak dong. sorry, maafkan. Jadi kalau pijakan dikelola sama pacarku yang jadi istriku sekarang, Itu oke? dia maksudnya, itu maksudnya. Terus udah dinikahin, seriusin, akhirnya diurus deh semuanya. Oke. Terus bikin F&B, coffee shop dan lain-lain. Oke. Ini sekarang musik bus ngejual total ada berapa pieces nih? Dari bandnya dulu deh. Oh, kalau band rame sih. Kalau Indonesia rame. Kita di Makassar ada Ratusan ada? Ratusan kalau band lokal ya. Kalau band Aha. bule kita segmented sih. Kita Oke. lebih kurasi mana yang laku pasarnya. Yang mana lebih laku aja ya. Iya. Tapi favorit tuh yang mana, Bang? Apa nih, yang lokal atau Dua-duanya dari lokal sama internasional. favorit? Banyak sih. Yang mana ya? Kalau gua jujur-jujuran aja, ini boleh gua ambil gak? Boleh dong. Boleh. Kalau gua favorit ini sih. Wih. Ini para cewek-cewek. Ini gua harus nabung buat beli ginian. Ini harganya sekarang udah di 595. Yes. Mahal banget. Ini album The terbaik. 1975 album kedua, I Like It When You Sleep. For You Are So Beautiful, So Unaware of It. Keren. Kalau saya boleh pilih juga enggak? Boleh. Nah itu dia. Kan tadi gua nanya. boleh. Saya album ini. Ada yang tahu ini? Ayo coba apa nih? Ini Bon Iver. Bon Iver. Ini album ini gila sih. Ini Bon Iver di album ini kayak bermain sama jin. Bermain sama jin. Iya, Itu maksudnya bisa kayak kenapa gitu ya? ceritanya? Karena setup live-nya kalau nonton di album ini, di setup live-nya wah ngeri. Ngeri. Ada 2 drum, ada 4 gitar, ada Wow. 3 bass. Benar. Itu enggak tahu itu Bon Iver lagi kelas musik atau gimana itu. Itu kayaknya udah perjalanan spiritual Iya, juga kali ini ya. ngeri sih, Ngeri. Soalnya gua sering nonton, kalau nonton langsung belum pernah. Tapi ketika Oke. gua nonton live Bon Iver di YouTube, itu kayak orang-orang cuma fokus nonton aja. Iya. Itu yang menurut gue keren dari Bon Iver. Bon Iver dari sisi production ngeri. Yes. Dia itu sampai mungkin orang-orang pintar-pintar kimia fisika dia sangkut pautkan di dalam album yang ini. Wow. Ngeri. Keren, ngeri. Ini sekarang udah harga berapa nih, Bang? Ini harga 525 sih. 525. Dia double vinyl. Double vinyl. Udah keren sih. Tapi menurut lo sendiri kalau orang baru mau mulai main piringan hitam nih, itu kira-kira modal yang harus disiapin itu berapa, Bang? Harus beli turntable dulu. Aha. Audio Yang standar lah, yang standar. maksudnya? Kalau dari alat pemutarnya yang standar itu mulai dari harga berapa? Oh, harga 29,5. 2,5. Iya. Boleh. Ya. Boleh diambilkan Bapak Alif. Oke. Ini kita kayak jualan-jualan online. Sekalian promosiin musik bus juga. Iya, maksudnya ini Ah, edukasi sih, edukasi. Kalau bener, kalau bener. main turntable harus punya gini dulu. Oke. Mau turntable main vinyl harus punya gini dulu. Mhm. Nah, ini di 29,5 masih ini masih murah ya. Wow. Ini aja masih standar ya atau udah top-topnya nih?
Sebenarnya ini ada di atasnya namanya teknik. Ini kan Audio Technica. Audio Technica. Ada mereknya teknik. Dia itu harganya sampai 30 jutaan. Wow. Dan itu yang dipakai pada kayak Aryan Seringai. Aryan Seringai. Yang senior piringan hitam dia pasti pakai yang lebih. Oke. Iya sih. Ini emang ada sininya banget ya. Iya. Jadi emang bisa dibilang orang-orang yang main vinyl tuh orang-orang yang punya effort lebih sama musik. Pasti. Itu dia tadi Kaula Muda, obrolan-obrolan gue bareng sama Bang Rilo soal edukasi juga, soal piringan hitam ya kan. Iya. Yang paling penting kalau lo baru mau mulai main piringan hitam, yang pertama tadi apa Bang Rilo? Harus kaya ya. Harus kaya, maksud gue harus bermodal. Ya. Terus Ingat, beli beras dulu baru beli piringan hitam. aduh. jangan main piringan hitam. Bener. Kelaparan di rumah. Karena bener, satu ginian aja harganya bisa hampir 600.000. Iya. Itu bisa makan berapa hari tuh. Intinya itulah Kaula Muda ya. Harus bermodal lah. Harus bermodal. Harus punya effort lebih buat musik. Ya. Dan yang paling penting harus main ke musik bus buat dapat piringan-piringan hitam yang keren-keren ini semua ada di belakang gua. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita bakal masuk di segmen Fact You. Ini kita main segmen fakta-fakta tentang Bang Rilo yang orang-orang lain di luar sana nggak tahu. Yang lain mau tahu enggak? Enggak ada mau tahu. Ada dong. Oke. 3 aja, kasih gue 3. Fakta-fakta. Rilo adalah seorang ayah yang paling baik. Cakep. Kenapa saya bilang begitu? Karena anakku tidak ada babysitternya. Yes. Dan dirawat oleh ayah dan ibunya. Tapi ada ibunya juga. Tapi tetap ayahnya baik. Iya dong, tidak ada ayah kayak gini. Keren. Itu adalah sebuah pengakuan dari Abang Rilo. Yang kedua. Terus yang kedua apa ya? Aduh, kenapa ada begini-gini sih? Saya kayak orang spesial gitu. Iya. Maksud gue, kalau di Makassar, di teman-teman gue aja, teman-teman tongkrongan gue, nama Rilo itu udah gak ini lagi. Serius. Udah dari SMA. Ayo iya, pilih. Ayo Yang kedua penggiat festival. Semua orang tahu itu enggak ya? Enggak semua juga. Iya. Tapi tadi juga sempat ngobrol waktu off mic. Ternyata waktu pensi gua Bang Rilo ini terlibat di dalamnya. Iya. Keren. Thank you Bang. Jangan dicerita aibnya. Iya. Maafkan kami. Maaf. Aduh, disebut angkatannya. Aduh. Enggak apa-apa. Aduh. Maafkan kami. Ini profesional kerja. Iya, betul. Okay. Yang ketiga. Apa ya? Harus yang gong dong. Ini seharusnya tadi di briefing lu kayak gini supaya saya tahu. Saya udah tahu ini kalau ada beginian. Yang terakhir. Yang terakhir Rilo adalah seorang yang taat sekali sama ibunya. Family man. Yes. Keren. Sudah taat sayang anak. Ayah yang baik juga. Ayah yang baik, taat sama ibu. Aduh. Istriku jangan nonton. Itu dia, seorang anak yang sangat baik ke ibunya. Iya. Keren. Karena saya ketika sudah punya bayi dan bagaimana melihat si dia keluar dengan ibunya yang kesusahan, bener. langsung saya sayang mamaku. Langsung keren. Luar biasa. Rilo 2021 keren. Nah sekarang nih karena gue tahu lu adalah seorang penggiat musik banget, gue pengen ngetes juga sih. Jangan sampai ini ditahu semua lagi. Coba sini dong. Ini ada beberapa. Aduh mati. Jelek banget lagi gambarnya. ini yang ngeprint siapa sih? Gue bakal ngetes beberapa album. 3 aja. Oke? Nama segmennya Main Deh. Kalau anak Makassar bilangnya Main Deh. Oke. Gitu. Langsung aja yang pertama nih. Tahu nggak? Cover album apa? Gorillaz. Betul, Gorillaz. Di album? Aduh, albumnya lagi. Aduh, nama albumnya, bandnya udah cocok Gorillaz, Damon Albarn. Plastic Beach. No. Apa ya? Saya nggak terlalu. Tapi tahu ya, intinya bener tahu, lah ya. Tahu, Gorillaz. Ini di album The Now Now. Oh, The Now Now. Udah kita robek aja ya karena printnya jelek. Nextnya nih
Gua punya ini dia. Wah, tahu Ini dong pasti ini. tahu Ini lah. ada Ini kreatifnya apa ini? Suruh tebak album tapi ada nama bandnya. Itu dia. Aduh. Menurut gua Aduh, udah ada apa nama ini? bandnya, ada nama Oke, The Bagindas. salah satu lagunya di album itu. Kurang ajar. Saya tidak tahu ini album ini. Dan ku harap bukan di salah album. Oke, saya tidak tahu lagunya ini. Tapi albumnya Sore. Heeh. Sentralismo. Sentralismo. Ini gampang banget. Ini orang kreatifnya. Yang bikin goblok ya. Goblok banget. Betul, ada betul, namanya betul. lagi. Aduh. Betul. Terakhir ini masih ada 2, cuma gue pilih 1 aja. Ini pasti tahu sih. Gambarnya nggak jelas juga, cuma mungkin kentara lah ya. Ini Bang Rilo. Orang tidur apa ya? Tunggu nah. Wits. Ternyata ngambil sesuatu nih. Ternyata ada di belakang kali ya. Sambil nunggu ini apa ya? Gua tahu lagi. Ini Britpop banget. Sambil nyari ya. Kok bisa gini ya sambil jalan-jalan bintang tamunya? Seharusnya ada sih. Oke. Seharusnya ada. Ini album Aha. yang saya tidak suka dari Oasis. Why? Definitely maybe. Yes. Kenapa nggak suka? Lebih suka album ini sih. Yang mana tuh? Kalau saya ini Oasis. Ini album keberapanya nih Bang? Ini album keberapa? 3. Album ketiga. Wih, Bang Alif tahu banget lagi. Nama albumnya apa Bang Alif? Oke. Coba Alif, nabi ketiga berapa? Apa siapa? Enggak dong. Ini biar. Ini rilisan baru ini cetakan. Enggak tahu cetakan berapa ya? Cetakan 2016. Ini cetakan lamanya udah hampir 4 jutaan loh. 4 juta. Wow. Berarti termasuk barang rare juga ya? Rare. Tapi dicetak ulang. Ngeri. Itu dia Oke. tadi keren ya ternyata. Mana satunya lagi? Udah nggak usah. 3 aja. Oh. Nggak usah karena pasti udah tahu juga sih. Ternyata Bang Rilo tadi pengen nyari albumnya juga piring hitamnya tapi nggak tahu ya saking banyaknya ya. Iya. Nggak tahu disimpan di mana. Jadi kalau mudah sesi main deh. Nah, terakhir nih ada lagi nih. Ini namanya Kamu alias Kata Tamu. Gue bakal nanya 3 rekomendasi dari Bang Rilo. Oke? Oke, Udah siap? boleh. Yang pertama rekomendasi album. Oke. Boleh diambil mungkin kali aja ada di Oke. sini. Album Mhm. kelihatan. Oke. Oke, album pertama. Gue juga ambil 1 deh. Ayo. Tiga kan? Bebas. Harusnya kalau gue 1 aja. Oke. Ini sih. Itu aja. Ya. Oke, itu apa tuh, Bang? Ini yang menemaniku ketika SMP. All American Rejects. Yes, Yang anak vokalisnya emo. ini ya, yang flamboyan gitu. Iya. Siapa namanya? Gue lupa lagi. Siapa ya? Yang kayak gayanya kayak Freddie Mercury gitu. Iya. All American Reject. American Reject. Ini yang pertama karena emo banget ya. Bener. Terus yang ini Miu. Ini Miu. Mhm. Saya sudah nonton konsernya 4 kali. Wow. Di mana aja tuh? Di main-main di Indonesia. Oh, Indonesia aja. Saking sukanya sama Miu. Mio. Keren. Wah, ngeri. Kalau gue paling suka di musik bus ini. A Brief Inquiry into Online Relationships by the 1975. Wow. Tadi gue udah nyebutin yang album kedua, tapi ternyata gue nemu ini favorit gue yang ini kalau mudah. Keren. Ini harganya masih sama 595. Oke. Keren. Beli dong. Jangan dilihat-lihat. Beli beras dulu. Oke. Keren. Ada album satu album. Apa tuh? Ini gue simpen dulu. Phoenix. Apa tuh? Amadeus Wolfgang. Ini jadi ceritanya ini. Waktu SMA, ini band ini datang ke Jakarta. Isma yang panggil. Yes. Terus saya ini kan jomblo. Oke. Terus kayak siapa yang bisa temani nonton ke Jakarta?
Saya cari teman. Banjir. Oke. Phoenix main banjir sampai paha. Wow. Kok Karena bisa? mainnya di parkiran basement. Ini kayaknya ada cerita lucu ya. Hah? Ada cerita lucu di balik ini. Oh jangan. Oh jangan, nggak usah. Oke. Tolong dikat itu. Oke, kalau tadi udah rekomendasi album, gue pengen tahu satu musisi band favorit dari Bang Rilo. Satu aja. Bisa diambil CD-nya juga. Boleh, Lokal. boleh. Bebas. Paling favorit Apa ya? apa aja. Ternyata musik bus lengkap juga ya. Keren. Musisi Mhm. atau Band. band? Apa aja bebas. Lama juga ya. Ini bentar di-cut. Musisi. Wah. Ini dia. Ini. Apa tuh? Tom York. Keren. Saya punya teman mirip Tom York. Ada teman saya mirip Tom York. Siapa? Ini ada inside jokes-nya juga ya. Ada. Yang gua Dia ada di sendiri- ruangan sini. Oh. Mirip Tom York. Oh iya, kita Oh, kecil iya, ya. nanti kita Bapak bakal- kenal toh? Nanti kita bakal nampilin fotonya teman Oh dari iya. harus Sama bodoh-bodohnya Tom York. Tapi ini sih the best Oke, Tom York. Tom York keren. Ini banyak yang bilang kalau sudah nonton Tom York Yes. udah nggak mau nonton konser. Karena kenapa tuh? Nggak tahu nih Tom York kenapa. Ternyata lu sendiri nggak tahu alasannya ya? Iya karena Tom York itu nggak mau injak Asia. Benar. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa Iya kan? ya. Jadi orang-orang yang penikmat konser kalau mau nonton Tom York kayaknya harus kayak berapa nih namanya? Kayak Berapa tuh? kalau Berjuang lah. iya, maksudnya kalau Lebih nonton punya- Tom York Hah? enggak sudah saya enggak mau nonton konser lagi. Mau Tom Yorknya, mau Aha. Radiohead-nya. Yes. Itu. Begitu ya. Oke, terakhir nih kan tadi udah nih rekomendasi album, rekomendasi musisi. Waduh, Terakhir rekomendasi kopi paling enak di Makassar. kopi enak di Makassar. Saya punya usaha kopi tapi Nah, itu dia. Selain dari situ. selain dari Selain dari situ. Torabika sih. Aduh. Betul ini penasaran kenapa pentatanya harus kopi coba? Nggak tahu juga. Ini yang bikin produser gua. Hah? Itu tuh orangnya tuh. Kenapa harus kopi coba? Kenapa harus kopi? Coba makanan khas Makassar lebih Itu dia. Kenapa kopi harus loh. kopi? Oh, biar ada dramanya. Oke. Tapi jawabannya benar serius Torabika. Wih, betul. Pakai bungkusnya. Bermain pakai domino. Saya kalau kopi sih boleh sebut enggak sih? Boleh. Saya suka Brew Brothers sih. Brew Brothers, benar. Itu Iya. di Jalan Kumala. Iya. Maafkan saya kopi su. Bukan berarti saya franchise Anda, saya suka Anda. Oke, benar. Karena gue juga pernah nyoba itu sekitar beberapa bulan yang lalu lah. Itu ternyata emang benar-benar enak. Tempatnya kecil, Iya. ya hampir kayak gini lah ya luasnya. Iya. Tapi kopinya emang asik. Berarti Brew Brothers jawabannya, Brew bukan Brothers. Torabika. Torabika juga. Pakai susu. Aduh, seru. Tepuk tangan dulu. Aduh, bisa. Masuk yuk Torabika. Mayora. Mayora. Mayora ayo masuk di Prambors. Jangan di Andre Tolani saja Anda. Masuk juga di Prambors dong. Udah ada YouTube-nya. Keren. Itu dia kaula muda Rilo Musik Bus. Thank you so much Thank you. Bang Rilo. Semoga kita bisa Bikin project bareng lagi ya. bareng lagi. Karena tadi udah sempat ngobrol-ngobrol dikit juga. Semoga ya lah ya. Thank you bisa Prambors. Benar. Panjang oke. umur terus untuk Panjang Prambors umur ya. juga untuk Musik Bus. Yes. Sampai jumpa kaula muda di apa sih namanya ini? Gue sampai blank lagi. Cari Talks. Sampai jumpa di Cari Talks episode selanjutnya. God bless you around. Selanjutnya. Hmm? Siapa selanjutnya? Nggak tahu sih, masih belum tahu juga. Hah? Intinya adalah ya. Oke. Intinya adalah. Kali aja Musik Bus mau main lagi boleh. Aduh, sudah. Saya Oke lah, kalau tobat. gitu gua tutup kaula muda. God bless you all. See you around. Peace out. Ed Sheeran right now. Every time you come around, you know I can't say no. What's up, guys? This is Justin Bieber. I need you to hold on. Heaven's a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Hi, this is BTS. My bad habits lead to you. I wanna dance, the music's got me going, and nothing
Indonesia #1 hit music station.